Perkenalkan, saya Ramadan Pratama yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini dari awal acara hingga selesai. Baik, sebelum memulai sidang laporan pertanggungjawaban akhir pada perwakilan mahasiswa periode 2019-2020, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa untuk melaporkan pertanggungjawabannya selama satu periode ini. Pada Badan Perwakilan Mahasiswa, saya persilahkan. Baik, saya izin untuk share screen. Oke, baik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Budi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di laporan pertanggungjawaban akhir dari Badan Perwakilan Mahasiswa. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan pertanggungjawaban akhir BPM 2019-2020. Nah, ini untuk visi dan misi dari BPM 2019-2020. Visinya yaitu menjadikan BPM lembaga yang aspiratif, inspiratif, dan kritis. Lalu misinya ada 3, yaitu memperkuat internal BPM, yang kedua aktif dalam menerima aspirasi, yang ketiga memberikan kenyamanan bagi mahasiswa atau mahasiswi dalam memberikan aspirasinya. Lalu ini adalah komisi yang ada, boleh di back sebelumnya. Nah, ini adalah komisi-komisi yang ada di Badan Perwakilan Mahasiswa. Ada Badan Pengurus Harian, Komisi Hubungan Lembaga Mahasiswa, Komisi Audit, Komisi Inspeksi SEMA, dan HIMA, Komisi Aspirasi dan Legislasi, dan Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Next. Lalu ini adalah job description dari Ketua Umum. Yang pertama itu menerapkan sistem dalam pengambilan keputusan di mana setiap anggota BPM memiliki hak suara yang sama dan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Yang kedua, membuat BPM IBKKG lebih membaur dan dekat dengan mahasiswa pada umumnya dan organisasi kemahasiswaan yang dinaunginya, yaitu Senat Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa. Yang ketiga, melakukan tugas-tugas rutin seperti kunjungan ke acara-acara yang diadakan oleh Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, dan UKM, serta melaksanakan rapat-rapat internal BPM. Yang keempat, mengkoordinasikan pertemuan antara Divisi Audit BPM dengan Departemen Keuangan Senat Mahasiswa untuk kesepakatan mengenai masalah keuangan. Yang terakhir, mengadakan tukar pendapat atau forum dengan Rektorat dan pihak manajemen IBKKG mengenai kebijakan yang berhubungan dengan mahasiswa guna memajukan IBKKG pada umumnya. Lalu ini adalah program kerja dari Badan Pengurus Harian. Yang pertama itu menjalankan dan mengkoordinasikan kegiatan Pekan Keakraban Kampus 2020 bersama dengan Senat Mahasiswa, diadakan secara online dikarenakan adanya pandemi COVID-19, terlaksana pada tanggal 15 sampai 16 September 2020. Yang kedua itu mengatur dan mengadakan rapat internal BPM, rapat koordinasi dengan Senat, dan rapat LPA. Dan yang terakhir ini kita mengadakan sidang istimewa mengenai permasalahan kepengurusan Senat Mahasiswa selanjutnya. Lalu yang ketiga, mengesahkan ADART ini tidak terlaksana karena menurut kami Angkatan 2019-2020 ini merasa ADART yang ada di kampus sudah sesuai dengan keadaan yang ada di kampus. Lalu yang keempat itu melakukan dengar pendapat dengan pihak Senat, baik Senat Mahasiswa, baik formal maupun informal, sudah terlaksana. Dan yang kelima ini melakukan penggalangan dana untuk korban COVID-19. Ini adalah program kerja pengganti yang sebelumnya Let's Share, yang tujuannya untuk berbagi di sekitar lingkungan kampus. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, kita bersama-sama dengan seluruh ormawa di BKKG dari BPM, UKM, dan himpunan menggalang dana untuk korban COVID-19 menggunakan platform Kita Bisa. Kita berhasil menggalang dana sebesar 31.365.877 dengan mengatasnamakan
Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika QuickNG. Next. Lalu untuk malam penganugerahan ini tujuannya untuk mengapresiasi teman-teman dari mahasiswa ataupun dari Ormawa yang sudah berprestasi dan mengharumkan nama dari kampus kita, namun tidak terlaksana dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh mahasiswa ataupun dari Ormawa. Lalu yang ketujuh, menyeleksi dan merekrut anggota BPM IBKKG untuk periode 2020-2021 yang berjumlah 15 orang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Oktober 2020. Yang ke-8 melaksanakan PPM internal BPM secara online dilaksanakan pada 7 November 2020 yang tujuannya untuk memberikan bekal kepada BPM selanjutnya. Lalu yang ke-9 melaksanakan screening calon ketua umum BPM dan Senat periode 2020-2021 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020. Lalu mengevaluasi kinerja BPM selama 1 tahun kepengurusan menggunakan angket sudah terlaksana. Yang ke-11 mempersiapkan acara pelantikan akbar Ormawa IBKKG 2020-2021 bersama dengan Senat Mahasiswa yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021. Lalu yang terakhir, hal-hal rutin lainnya seperti kunjungan ke acara pelantikan UKM dan rapat internal sudah terlaksana. Next. Lalu ini adalah SWOT dari saya pribadi. Untuk strength yang pertama itu adalah kerjasama yang baik dalam kepengurusan BPM 2019-2020. Yang kedua, pesona dan motivasi yang ada pada diri sendiri untuk memimpin dan menjalankan BPM. Yang ketiga, relasi yang cukup luas sehingga mempermudah alur sosialisasi dan tukar pendapat. Yang keempat, sense of belonging yang tinggi dari sebagian besar anggota BPM. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang terjaga dan terpenuhi selama 1 tahun kepemimpinan. Lalu untuk weakness-nya, yang pertama itu manajemen waktu yang kadang masih belum teratur. Yang kedua, terkadang keputusan yang diambil bersifat tidak konsisten karena tidak dipikirkan secara matang. Yang ketiga, kurangnya PPM tahun kemarin yang membuat awal pengetahuan di dalam diri saya sangat minim, terutama apabila menghadapi persoalan dan harus menanyakan terlebih dahulu kepada pengurus BPM sebelumnya. Next. Lalu untuk opportunity-nya, yang pertama adanya dukungan dan kemudahan sosialisasi dengan rektorat. Yang kedua, tidak adanya konflik internal yang memudahkan periode kepemimpinan. Yang ketiga, para pengurus yang kompeten baik secara individu maupun secara tim. Yang terakhir, animo mahasiswa terhadap BPM yang sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Next. Lalu untuk traits-nya, yang pertama, pekerjaan atau program kerja dalam beberapa komisi yang terkadang bersamaan sehingga menyita waktu yang mengakibatkan pada keterlambatan realisasi. Lalu yang kedua, berkurangnya jumlah anggota di tengah masa kepengurusan sehingga mengganggu kinerja tim. Selanjutnya saya berikan waktunya kepada Andrian Yuda, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah job description dari Sekretaris Jenderal. Yang pertama, bertanggung jawab atas aturnya Proker Badan Perwakilan Mahasiswa, membantu ketua dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas BPM. Yang ketiga, membantu memberikan pertimbangan kepada ketua untuk mengambil keputusan. Berhak dan wajib mengambil keputusan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan ketua, mengkoordinasikan dan mengawasi tiap kegiatan kepada masing-masing ketua komisi, menjadi koordinator lapangan di setiap kegiatan internal dan eksternal yang dilakukan oleh BPM. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan mahasiswa dan UKM. Jadi ini realisasi tugas saya, bertanggung jawab atas teraturnya Proker Badan Perwakilan Mahasiswa, membantu ketua dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas BPM, membantu memberikan pertimbangan kepada ketua untuk mengambil keputusan, mengambil keputusan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan ketua, mengkoordinasikan dan mengawasi tiap kegiatan kepada masing-masing ketua komisi, menjadi koordinator lapangan tiap kegiatan internal dan eksternal yang dilakukan BPM. 7. Menjaga hubungan baik dengan mahasiswa dan UKM serta himpunan mahasiswa. Yang ke-8 itu
saya membantu UKM dalam menyelesaikan permasalahan regenerasi yang dihadapi oleh UKM Futsal dan UKM Radio. Yang 9, berdiskusi dan memberikan saran serta masukan secara langsung kepada salah satu anggota himpunan program studi akuntansi yaitu ASTA untuk keberlangsungan organisasi ke depannya. 10, menjalin dan membangun hubungan yang kuat antara sesama ketua organisasi. 11, melakukan kunjungan kepada organisasi yang ada di kampus, baik UKM, HIMA dalam acara pelantikan dan acara lainnya. Yang terakhir, membantu menyampaikan dan tukar pendapat kepada rektorat mengenai permasalahan yang dihadapi oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Jadi ini ada strength saya atau kekuatan, memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup sehingga dapat membantu anggota lain yang baru memulai hidup berorganisasi. Kedua, fleksibel dalam waktu, selalu memprioritaskan BPM dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Yang ketiga, mempunyai kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang cukup baik. Keempat, mampu menjalin hubungan yang baik dengan ketua dan anggota organisasi di kampus. Menjaga hubungan yang sangat kuat dan baik dengan rektorat serta manajemen kampus. Yang terakhir, memiliki atribut seorang pemimpin sehingga memudahkan ketua dalam mengelola kepengurusan, melakukan kegiatan, serta dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun persoalan. Jadi ini ada kelemahan saya. Kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan bidang teknologi yang menyebabkan kurangnya peran dalam proses pengelolaan data aspirasi yang terkumpul, terutama saat proses data aspirasi COVID-19 itu banyak banget, saya kurang membantu Komisi Aspirasi dan Legislasi. Yang terakhir itu ada terkadang terlalu keras dalam menegur dan mengingatkan sesuatu pada anggota yang menyebabkan anggota merasa tertekan. Opportunity-nya adanya hubungan yang baik dengan rektorat dan manajemen kampus. 2, memiliki anggota pengurus yang kompeten, solid, dan memiliki rasa peduli antar sesama. Terakhir, kerjasama dan komunikasi yang kuat dengan ketua umum. Trait-nya itu adanya kesiapan berorganisasi yang kurang dari anggota pengurus, walaupun cuma beberapa. Yang terakhir, terdapat beberapa mahasiswa yang hanya berani menuntut saja. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan untuk Sonia. Saya Sonia selaku sekretaris umum. Berikut job description saya. Yang pertama, mencatat dan membuat notulensi tentang kunjungan acara senat mahasiswa dan UKM. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan kesekretariatan BPM IBKKG. Yang keempat, membuat timetable jadwal kegiatan BPM per bulan. Yang kelima, dalam pelaksanaan rapat atau peminjaman peralatan, melakukan pengecekan ruangan rapat sebelum dan sesudah rapat, menjaga dan mengawasi peralatan yang dipinjam agar tidak hilang dan atau rusak, Oke, saya lanjutkan, Sonia. Memeriksa dan memberikan penomoran surat secara sistematis, baik surat yang keluar dan masuk. Yang terakhir, menginformasikan segala kegiatan BPM pada anggota BPM. Oke, ini realisasi tugas dari Sekretaris Umum, yaitu Sonia. Pertama, mencatat dan membuat notulen tentang segala jenis rapat dan kegiatan BPM lainnya. Kunjungan acara senat mahasiswa dan UKM. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan kesekretariatan BPM. Yang keempat, dalam pelaksanaan rapat atau peminjaman peralatan, melakukan pengecekan ruangan rapat sebelum dan sesudah rapat, menjaga dan mengawasi peralatan yang dipinjam agar tidak hilang atau rusak, serta memastikan semua kegiatan berjalan lancar sesuai. Yang kelima, memeriksa dan memberikan penomoran surat secara sistematis, baik surat yang keluar dan masuk. Yang keenam, menginformasikan segala kegiatan BPM pada anggota BPM. Yang ketujuh, membuat sertifikat kepengurusan BPM periode 2018-2019. Oke, ini strength dari Sonia. Yang pertama, kerjasama yang baik dengan anggota BPM, terjalinnya jaringan komunikasi yang cukup baik antar anggota BPM, terjalinnya hubungan yang erat antar anggota BPM sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, adanya rasa memiliki terhadap inventaris BPM sehingga barang pinjaman tidak ada yang rusak maupun hilang. Kelemahannya atau weakness, kurang teliti dalam pengetikan isi surat sehingga beberapa ada kesalahan ketik. Manajemen waktu yang kurang baik pada diri sendiri,
tempat tinggal yang jauh sehingga proses surat penyuratan terhambat. Selanjutnya saya lanjutkan opportunity saya. Yang pertama adanya bantuan dari Sekretaris Umum BPN 2018 sampai 2019 dan anggota-anggota BPM 2019 dan sampai 2020 lainnya. Yang kedua mempunyai lingkungan pergaulan yang cukup luas dengan mahasiswa atau mahasiswi BKKG sehingga banyak memperoleh informasi dari pihak luar dan mampu bersosialisasi dengan segenap aktivitas IBKKG. Traitsnya yang pertama keperluan surat menyurat BPM yang terkadang mendadak. Yang kedua, baru pertama kali menjabat sebagai sekretaris umum sehingga masih kaku saat awal menjabat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rosita. Job desk description bendahara umum. Yang pertama itu menyimpan dan mengatur pemasukan serta pengeluaran dana operasional BPM IBKKG periode 2019-2020. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti arus kas masuk dan keluar untuk proses pembuatan anggaran keuangan maupun laporan keuangan BPM IBKKG periode 2019-2020. Yang ketiga, membuat laporan keuangan dana operasional BPM IBKKG. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap Ketua Umum BPM IBKKG, dan yang terakhir bekerja sama dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam membuat anggaran keuangan BPM IBKKG periode 2019-2020. Ini realisasi tugas saya. Yang pertama, menyimpan dan mengatur pemasukan serta pengeluaran dana operasional BPM IBKKG. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti arus kas masuk dan keluar untuk proses pembuatan anggaran keuangan maupun laporan keuangan BPM IBKKG. Yang ketiga, membuat laporan keuangan dana operasional BPM IBKKG periode 2019-2020 pada akhir periode kepengurusan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap Ketua Umum BPM IBKKG. Yang kelima, bekerja sama dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam membuat anggaran keuangan BPM IBKKG. Strength saya dapat bekerja sama dengan baik kepada seluruh anggota BPM. Yang kedua, komunikasi yang baik dengan seluruh anggota BPM. Yang ketiga, Ketua Umum dapat memberikan masukan yang berharga dalam membuat anggaran keuangan pemasukan maupun pengeluaran dana operasional BPM. Dan yang terakhir, adanya bantuan dari Komisi Audit. Weakness saya, kurangnya ketersediaan waktu dalam mengurus laporan ke kampus. Opportunity-nya, adanya bantuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal BPM IBKKG, dan seluruh anggota BPM dapat berkoordinasi dengan baik sehingga memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Threat-nya, pengumpulan bond dari anggota untuk keperluan laporan pertanggungjawaban kadang mengalami keterlambatan. Selanjutnya, saya kasih kesempatan kepada Calvin Widianto. Terima kasih. Berikut adalah job description afiliasi. Yang pertama, menjaga dan memperkuat hubungan internal BPM. Kedua, mengatur acara internal BPM setiap bulan. Ketiga, menangani isu antar anggota BPM. Keempat, membantu memberikan informasi-informasi yang berguna kepada anggota BPM yang berkaitan dengan tugas mereka. Terakhir, menciptakan suasana aman dan damai di internal BPM. Next. Lalu realisasi tugasnya, yang pertama, menjadi pendengar dan membantu menyelesaikan masalah dari tiap anggota BPM IBKKG, baik yang menyangkut masalah organisasi, akademik, atau hal lainnya. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan event-event yang berkaitan dengan hubungan antar anggota BPM IBKKG seperti ulang tahun, sidang skripsi, kunjungan, dan lain-lainnya. Lalu strength saya, yang pertama, adanya kerjasama yang baik antar anggota BPM. Kedua, keterbukaan dan kedekatan antar anggota. Tiga, sifat yang mudah berbaur dengan anggota lain. Keempat, rasa simpati terhadap anggota. Kelima, kekompakan anggota sebagai satu tim. Keenam, sifat profesionalitas setiap anggota. Lalu weakness-nya, tidak tersedianya waktu yang proporsional untuk setiap anggota BPM IBKKG. Sifat bercanda yang berlebihan. Kepadatan jadwal setiap anggota dan kesibukan setiap anggota yang berbeda sulit untuk melakukan fellowship secara utuh. Lalu tempat tinggal beberapa anggota yang cukup jauh, tidak bisa memprioritaskan BPM dengan kepentingan pribadi, kurangnya rasa pendirian dan konsisten. Lalu untuk opportunity-nya, anggota yang meluangkan waktu di kesibukan untuk berkumpul dengan anggota BPM, setiap anggota saling menghargai satu sama lain, anggota yang saling berbagi informasi, anggota dapat saling mencairkan suasana, rasa peduli dan keinginan tahuan setiap anggota saling membantu dan mendukung, anggota yang memiliki cara berpikir dan pandangan yang matang, kepedulian antar sesama anggota yang memudahkan program kerja afiliasi. Next. Untuk treatnya, rasa sungkan dan kedekatan beberapa anggota dapat menghalangi sifat profesionalitas, terlalu banyaknya suasana bercanda,
adanya individu dalam BPM yang tertutup atau malu-malu, pandemi COVID yang menghalangi acara yang sudah direncanakan afiliasi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Berikut saya lanjutkan kepada Komisi Audit, Devina Angelina. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan job description dari Komisi Audit. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik dengan bendahara BPM dan SEMA. Yang kedua, memeriksa kewajaran laporan keuangan internal, eksternal, dan event SEMA yang akan diaudit setiap bulannya. Yang ketiga, membuat juklak untuk bendahara SEMA dan BPM. Berikut adalah program kerja yang saya buat. Pertama, membuat petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksanaan keuangan Senat Mahasiswa. Terlaksana dan keterangannya sudah dilaksanakan dengan pihak Senat mahasiswa IBKKG. Yang kedua, melakukan audit laporan keuangan internal, eksternal, dan event SEMA mahasiswa IBKKG. Terlaksana dan keterangannya sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat di Juklak. Berikut adalah strength yang saya miliki. Pertama, menguasai dan memahami bidang pemeriksaan akuntansi. Kedua, mendapatkan dukungan dan pengawasan dari ketua, sekjen, dan komisi inspeksi dalam melakukan audit. Ketiga, komunikasi yang baik dengan bendahara SEMA IBKKG. Yang kedua adalah weakness-nya. Pertama, kurangnya anggota dalam komisi audit. Kedua, kurangnya dampingan dan arahan dari kepengurusan komisi audit periode sebelumnya. Opportunity-nya, Senat Mahasiswa dapat mengikuti arahan dan dapat bekerja sama dengan baik. Threat-nya adalah kurangnya anggota audit menyebabkan tidak adanya backup saat saya sedang berhalangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Komisi Hubungan Lembaga Mahasiswa. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman lainnya. Berikut job description dari hubungan lembaga mahasiswa. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan manajemen, Senat Mahasiswa, UKM, dan mahasiswa. Yang kedua, memberitahukan informasi seputar kampus kepada mahasiswa atau mahasiswi melalui media sosial berupa Instagram yang bekerja sama dengan Komisi Aslek dan Komisi PSDM. Yang ketiga, melakukan kunjungan ke UKM dan HIMA. Berikut realisasi program kerja yang telah dilakukan. Yang pertama, sharing informasi internal dan eksternal sudah terlaksana dengan baik melalui Instagram. Yang kedua, membuat dan mengelola konten media sosial sudah terlaksana dengan cara mengelola feeds Instagram BPM sebaik mungkin. Yang ketiga, Radio Cinta sudah terlaksana dengan cara bekerja sama dengan UKM Radio dan dilakukan siaran bersama pada tanggal 25 November 2019. Yang keempat, Hari Guru dan Dosen Nasional sudah terlaksana pada tanggal 25 November 2019. Yang kelima, Hari Batik Nasional sudah terlaksana walaupun dengan konsep yang berbeda yang telah direncanakan saat rapat kerja. Jadi awalnya kita sudah mempunyai konsep ingin mengajak mahasiswa dan mahasiswi IBKKG untuk menggunakan baju batik. Namun dikarenakan ada pandemi yang menyebabkan kuliah harus dilakukan secara online, maka dari itu kita memutar kembali strategi dan mengganti konsep dengan cara mengajak calon anggota BPM baru menggunakan baju batik. Berikut strength-nya. Yang pertama, Hublemas memiliki kredibilitas atau kepercayaan oleh mahasiswa sebagai sumber informasi terpercaya di Institut Bisnis dan Informatika Quick-Candy. Yang kedua, aktif dalam update informasi melalui Instagram. Yang ketiga, sebagai perwakilan BPM yang dapat menjalin hubungan baik dengan UKM dan HIMA. Yang keempat, mempunyai kelebihan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif. Yang kelima, dapat ikut berpartisipasi dalam membangun kreativitas mahasiswa. Untuk weakness-nya, yang pertama adanya anggota yang mengundurkan diri sehingga menyebabkan sempat kesulitan dalam menjalani program kerja. Yang kedua, manajemen waktu yang kurang dalam memposting konten.
Untuk opportunities-nya, yang pertama, menjadikan mahasiswa kampus lebih mengenal dan mengetahui acara-acara yang diselenggarakan oleh UKM dan HIMA untuk mendapatkan respon mahasiswa yang lebih baik. Yang kedua, bekerja sama yang baik dengan Komisi PSDM sehingga mendapatkan informasi lebih mengenai lowongan kerja dan kegiatan volunteer yang membuat konten Instagram BPM lebih menarik dan informatif. Yang ketiga, partisipasi mahasiswa dan mahasiswi IB KKG yang aktif dalam mengikuti kegiatan dari konten yang dibuat di Instagram BPM. Yang keempat, adanya bantuan dari afiliasi untuk membuat konten. Untuk tricks-nya, aplikasi yang digunakan dalam membuat konten sering mengalami gangguan. Selanjutnya saya lanjutkan untuk Komisi Inspeksi SEMA dan HIMA. Terima kasih, Evi. Selamat pagi, Pak Budi dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya akan membacakan job description dari Inspeksi SEMA dan HIMA. Yang pertama, memantau kinerja Senat Mahasiswa saat acara berlangsung maupun dalam kegiatan harian. Yang kedua, mengadakan rapat rutin dengan Senat Mahasiswa secara formal maupun informal yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, mengevaluasi hasil dari kinerja Senat Mahasiswa. Yang terakhir, menyetujui proposal dari Senat Mahasiswa dengan memberikan tanda tangan. Selanjutnya ada realisasi dari Komisi Inspeksi. Yang pertama, evaluasi program kerja dan event non-rutin Senat Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa. Ini terlaksana, evaluasi program kerja ini dilaksanakan setelah Senat Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa mengadakan rapat kerja dan evaluasi program kerja akhir tahun sebelum sidang LPA. Terlaksananya evaluasi event non-rutin setelah acara sudah selesai diadakan atau tepatnya lebih diutamakan apabila terdapat kejanggalan dan ada yang dipertanyakan. Mengenai evaluasi SEMA, ini tidak terlaksana seperti yang direncanakan 3 bulan sekali, tetapi konsepnya berubah menjadi setiap ada masalah ataupun aspirasi dari UKM mengenai Senat Mahasiswa, kami menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung kepada Senat Mahasiswa, baik melalui chat maupun rapat online seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Karena kami rasa masalah atau aspirasi tersebut harus segera ditangani dan tidak harus menunggu sampai 3 bulan. Untuk evaluasi himpunan mahasiswa, berhubungan dengan program kerja kami yang kedua, yaitu rapat kejelasan himpunan. Dan rapat kejelasan himpunan ini terlaksana dan diadakan pada bulan Desember 2019, tepatnya 18 Desember 2019, bersama pihak rektorat dan himpunan mahasiswa membicarakan tentang kejelasan struktur himpunan mahasiswa. Kami tidak dapat melaksanakan evaluasi untuk himpunan mahasiswa tadi karena kami telah melaksanakan rapat kejelasan ini, di mana hasil akhir rapat tersebut memutuskan bahwa himpunan mahasiswa tidak lagi berada di bawah naungan BPM langsung, tetapi langsung di bawah naungan Kaprokti. Dan program kerja kami yang terakhir adalah forum inspeksi yang dilaksanakan saat live music. Ini terlaksana dan dilaksanakan selama 2 kali saat acara live music berlangsung, tapi setelah adanya pandemi COVID-19, forum inspeksi belum bisa dilaksanakan kembali. Berikut adalah SWOT dari Komisi Inspeksi. Strength yang pertama, struktur yang jelas dalam Komisi Inspeksi. Yang kedua, kerjasama seperti komunikasi yang baik dari segi internal, yaitu antara anggota BPM secara menyeluruh. Yang ketiga, komunikasi yang cukup baik dari segi eksternal, yaitu antara anggota Komisi Inspeksi dengan anggota Senat Mahasiswa. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, bentroknya kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi tiap anggota yang terkadang membuat pekerjaan menjadi terhambat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisi Inspeksi yang dikarenakan pelaksanaan PPM tahun lalu yang kurang maksimal. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, Senat Mahasiswa mau menerima setiap masukan dengan baik mengenai kesalahan di laporan Senat Mahasiswa. Yang kedua, luasnya relasi dengan para UKM yang mempermudah Komisi Inspeksi untuk mengevaluasi kinerja Senat Mahasiswa. Selanjutnya ada threat. Pandemi COVID-19 menyebabkan salah satu job desk Komisi Inspeksi tidak terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Komisi Aspirasi dan Legislasi. Terima kasih. Terima kasih, Jislin.
Oke, saya akan menjelaskan job description dari aspirasi dan legislasi. Yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan yang kedua melakukan program angket mahasiswa, dan yang ketiga melakukan diskusi dan pertemuan dengan pihak manajemen Institut Bisnis dan Informatika PIKEN. Selanjutnya. Oke, ini adalah realisasi program kerja Komisi Aspirasi dan Legislasi. Yang pertama, mengelola official account Line at BPM terlaksana, alhamdulillah. Keterangannya, fungsi dari official account Line at BPM sebagai media mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada BPM. Dan yang kedua, LASIMA, layanan aspirasi mahasiswa terlaksana, dan keterangannya menyaring aspirasi mahasiswa secara online dalam bentuk pengisian kuesioner dengan topik seputar kampus melalui Google Form. Isi dari Google Form ini meliputi hal-hal yang dialami dalam proses belajar mengajar, kuliah online, dan besaran uang kuliah yang orang kuliah tunggal. Dan yang ketiga, aspiration give back, tanggapan dari LASIMA terlaksana memberikan informasi kepada mahasiswa tentang hasil dari penilaian kuesioner yang telah tertampung di LASIMA melalui media sosial BPM. Yang keempat, on the spot aspiration live music bersama dengan Komisi Inspeksi terlaksana menyaring aspirasi mahasiswa secara langsung yang dilakukan sebanyak 2 kali. Dan yang kelima, jemput bola terlaksana, keterangannya mendengarkan aspirasi dari UKM selaku organisasi kemahasiswaan dan juga mahasiswa yang berada di dalam organisasi tersebut. Aspirasi yang ditampung mengenai kebijakan dan fasilitas kampus serta evaluasi kinerja. Selanjutnya, ini adalah strength dari Komisi Aspirasi dan Legislasi. Yang pertama, berhasil menjalankan fungsi Komisi Aspirasi dan Legislasi sebagai penghubung atau menjembatani dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak manajemen kampus. Selanjutnya, memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan penggunaan teknologi yang memudahkan dalam mengelola data aspirasi mahasiswa. Dan yang selanjutnya, adanya komunikasi yang baik antara ketua dan staf aspirasi dan legislasi sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya, aktif dalam menjawab pertanyaan dan pengaduan dari mahasiswa. Selanjutnya, keaktifan seluruh anggota BPM dalam mendiskusikan aspirasi dan permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, adanya hubungan baik dengan organisasi yang ada di kampus sehingga memudahkan mendapat informasi. Selanjutnya, berikut adalah weakness, adanya kesibukan di dalam maupun di luar kampus sehingga membuat kinerja kurang maksimal. Yang kedua, terdapat program kerja yang sedikit tidak sesuai konsep dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, adanya kesalahpahaman dengan senat mahasiswa tentang program kerja yang dilaksanakan. Slide selanjutnya. Berikut adalah opportunities. Ya, yang pertama, dapat membangun kampus menjadi lebih baik lagi melalui aspirasi mahasiswa. Dan yang kedua, menjadikan mahasiswa kampus lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi. Dan yang ketiga, menjadi bagian dalam perubahan kampus ke arah yang lebih baik. Slide selanjutnya. Berikut adalah trait. Yang pertama, terlalu banyaknya tugas kuliah sehingga membuat kinerja kurang maksimal. Yang kedua, adanya perbedaan pandangan antara mahasiswa dan manajemen kampus. Yang ketiga, adanya mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tetapi tidak mengerti permasalahan yang terjadi. Dan yang keempat, banyaknya responden dari mahasiswa yang tidak menyatakan diri. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Komisi PSDM. Terima kasih. Job description dari PSDM adalah yang pertama, mencari serta mengumpulkan informasi lowongan kerja, kegiatan relawan, dan beasiswa melalui media-media yang dapat dijangkau.
Yang kedua, ikut serta dalam membantu Komisi Humas dan Aslek dalam menjalankan tugas. Ketiga, mengembangkan skill anggota BPM dengan cara melakukan workshop kecil-kecilan. Berikutnya, yang pertama ada program kerja job finding yang terlaksana. Itu keterangannya kita mencari lowongan kerja part-time dan full-time dan kegiatan volunteer. Yang kedua ada workshop internal yang studi banding dan studi tour. Tidak terlaksana dengan alasan dengan adanya COVID-19, acara yang ingin dilaksanakan oleh bagian PSDM tidak terlaksana. Sebelumnya sudah direncanakan studi banding dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang di Universitas Tarumanegara. Kami sudah mendapatkan informasi untuk melakukan studi tour ke gedung DPR. Tetapi kami mendapatkan surat edaran dari Sekretariat DPR bahwa mereka tidak menerima studi tour dan harus diundur untuk waktu yang tidak ditentukan. Yang ketiga, mencari informasi beasiswa yang tidak terlaksana dikarenakan dengan program mencari beasiswa ini tidak terlaksana dengan baik karena adanya pandemi COVID-19, perusahaan tidak berminat untuk memberi beasiswa. Beberapa beasiswa tidak menargetkan mahasiswa secara global dan hanya secara spesifik di jurusan tertentu. Berikutnya ada SWOT. Yang pertama, strength-nya berhasil menjalankan kerjasama yang baik antara ketua komisi dan anggota dalam melaksanakan program kerja. Yang kedua, berhasil sebagai wadah untuk menyarukan informasi mengenai lowongan kerja. Tiga, membantu komisi lain menyelesaikan program kerja mereka, terutama Komisi Humas. Berikutnya ada weaknesses. Yang pertama, komunikasi antara anggota PSDM mengalami banyak hambatan. Yang kedua, kurang fokus dalam melaksanakan tugas karena adanya kegiatan di luar organisasi. Berikutnya ada opportunities. Yang pertama, dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak bimbingan konseling dan magang kerja, PKMK. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan sumber lowongan kerja. Yang ketiga, adanya pemanfaatan software dan teknologi dengan baik, sehingga mendukung Komisi PSDM dalam mencari informasi yang update dan akurat. Berikutnya ada threats. Terdapat kesulitan dalam mengatur waktu untuk organisasi dan kuliah. Kedua, adanya kesulitan dalam mencari lowongan kerja atau beasiswa dalam waktu tertentu. Tiga, ada banyak lowongan kerja yang bersifat menipu, jadi harus disaring dengan baik. Dan terakhir, dengan adanya pandemi dan resesi global, kebanyakan perusahaan tidak membuka lowongan kerja. Sekian dari kami dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Badan Perwakilan Mahasiswa yang telah memaparkan pertanggungjawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Budi Widyo untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Badan Perwakilan Mahasiswa. Kepada Bapak Budi, dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik, yang pertama tentunya ya, saya berharap Anda semuanya dalam kondisi sehat ya, dan tetap sehat untuk seterusnya, harapan saya ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih ya, wakil dari manajemen ya, secara pribadi, menyampaikan terima kasih atas kerja keras kalian semuanya, sehingga kegiatan mahasiswa di periode tahun akademik 1920 ini bisa berjalan dengan baik. Ya, walaupun dalam kondisi kita menghadapi masa pandemi ini. Itu harapan saya, terima kasih itu sekali lagi ya. Nah, kemudian terkait beberapa hal yang untuk kedepannya, setelah saya beberapa bulan ini terlibat dalam kegiatan mahasiswa, terutama diskusi dengan Juno selaku Ketua BPM periode 1920 dan sekjennya yang rutin kami lakukan ya dengan si Yudo, ada beberapa hal catatan saya. Laporan pertanggungjawaban ini sebaiknya nanti Junior sebagai ketua menyampaikan atau merangkum laporannya. Tadi kan laporannya kan adalah per individu masing-masing, per departemen masing-masing. Sehingga demikian ketua itu harus merangkum. Karena apa? Dari pelaporan ini nanti itu akan dibaca ya oleh pengurus berikutnya. Sehingga kita bisa mengevaluasi apa-apa yang menjadi tantangan di masa lalu itu, kemudian didiskusikan oleh pengurus yang baru nanti, sehingga dengan demikian dicari solusi ke depannya seperti apa.
ini adalah merupakan proses pembelajaran untuk pengurus berikutnya. Ya. Kedua, ya, saya kurang tahu apakah di dalam BPM IB ini, KKG ini, struktur organisasi dan job desk-nya itu telah disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen. Kalau ya, nanti tolong dirapikan, sehingga dengan demikian, ketika ini diserahkan kepada pengurus baru, ya, itu nanti pengurus baru sudah bisa mengetahui, oh masing-masing seluruh departemen yang ada dalam organisasi BPM ini memiliki tugas-tugasnya apa. Ya, sehingga demikian mereka itu ada proses pembelajaran ya dari kalian semuanya melalui laporan-laporan yang disampaikan hari ini. Nah, catatan saya yang berikutnya, ketika ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlaksana, ya jangan hanya sampai pada titik penemuan masalah. Ya, tetapi dicari bagaimana pemecahan masalahnya. Ya. Nah, nanti ini disarankan untuk pengurus berikutnya. Oke, contoh misalkan, saya nggak ngerti tadi yang dilaporkan oleh Ketua Junio, ADRT, pengesahan ADRT, ada rencana program tentang pengesahan ADRT. Bukannya ADRT ini telah ada. Nah, maksudnya pengesahan itu bagaimana? Nanti tolong ya dijelaskan ya, Junio ya. Jadi, karena menurut saya adalah ADRT ini sudah kecuali kalau misalkan ADRT-nya dirubah. Ya, seperti hal-hal yang kejadian saat ini di Senat ini, ya, belum tertuang dalam RD, itu mungkin aja nanti tugas daripada BPM berikutnya ini untuk melakukan revisi ADRT untuk dilakukan pengesahan. Ya. Tapi kalau memang tidak ada hal-hal yang perlu dirubah, ya kita tetap berpegang pada RD lama. Itu ya, Junior itu yang disampaikan. Nah, berikutnya saudara sekalian, mungkin ada baiknya untuk pengurus ke depan membuat suatu rencana kerja. Ini namanya rencana operasional selama masa jabatan. Jadi operasional ini secara menyeluruh dari ya, ini nanti kan BPM baru ini kan mulai bekerja realnya itu adalah mulai pertengahan April ya. Pertengahan April sampai berikutnya. Tolonglah dibuatkan suatu rencana kerja untuk berikutnya. Ini tolong nanti disampaikan kepada pengurus berikutnya. Ya, bahwa perlu ada suatu rencana-rencana dalam 1 tahun. Sehingga demikian nanti ada divisi di anggaran tadi kan salah satunya, saya tadi mendengarkan, itu bisa menyusun anggaran per tahun. Ya, selama masa jabatan. Ini catatan penting yang perlu nanti disampaikan kepada pengurus baru. Ya. Itu mungkin dari saya sementara, nanti sambil jalan kita nanti bisa berdiskusi ya. Oke, saya kembalikan ya sebagai ini. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Budi. Selanjutnya untuk dipersilakan kepada perwakilan mahasiswa untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Budi atas masukannya. Nah, untuk kesimpulan mengenai laporan pertanggungjawaban dan job description dari Badan Perwakilan Mahasiswa nanti akan diberikan ke anggota selanjutnya dari Badan Perwakilan Mahasiswa, dan untuk tugas dan fungsi dari BPM sebenarnya sudah tertulis Pak di anggaran rumah tangga dari BPM itu sendiri. Lalu untuk tadi pengesahan ADART mungkin agak sedikit salah informasi Pak, saya yang menuliskan. Jadi sebenarnya maksudnya pengesahan ADART ini jika nanti dalam kepengurusan kita 2019-2020 merasa ada pasal-pasal yang kurang atau ada yang perlu dirubah, baru nanti akan kita sahkan lagi Pak untuk selanjutnya gitu. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari Bapak Budi? Saya pikir cukup, nggak masalah. Oke. Oh ya, ada satu hal lagi, maaf. Ini tantangan ya. Jadi saya setelah terlibat ini dan saya banyak mendengarkan hal-hal yang dihadapi oleh mahasiswa selama kegiatan ini. Tapi sekarang ini kan saya terlibat langsung Junior ya, yaitu masalah anggaran yang dari yayasan. Ya, anggaran dari yayasan di catatan ini. Artinya gini, saya seringkali menghadapi semacam mengkanter dari, jadi
ketika kami mengadakan rapat di manajemen, saya kan mengetahui bagaimana prosedur masalah anggaran-anggaran ini. Setelah saya dapat penjelasan dari Junio, ya dari Senat, maupun dari Sekjennya ya. Nah, ketika kami mengajukan, yaitu pada saat awal bulan Desember ya Junio ya, waktu itu kita mengajukan ya, awal bulan Desember, kita mengajukan ada SPJ dari adik-adik semuanya, kami ajukan itu ditantang. Bahkan sampai Departemen Keuangan IB aja mengatakan, memang ada kegiatan Pak. Nah, ini maksud saya, ini tantangan ya. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan itu menentukan tantangan kita semuanya. Kita harus bisa mewujudkan bahwa dalam kondisi pandemik ini, kegiatan mahasiswa tetap berjalan. Oleh karena itu, tolong dirumuskan, nanti dipesankan kepada, khususnya adalah nanti kan BPM kebetulan kan melalui hasil dari sidang istimewa kemarin kan, BPM secara tidak langsung adalah terlibat ke dalam kegiatan UKM. Ya, karena ada merge dari kegiatan itu, hasil dari sidang itu. Nah, maka ditekankan bahwa mereka betul-betul membuat perencanaan, sehingga saya sebagai wakil rektor di bidang kemahasiswaan, mewakili Anda semuanya itu, bisa menyampaikan aspirasi ini dengan baik. Ya, memang agak sulit untuk kegiatan-kegiatan UKM olahraga, ya, yang bidang-bidang langsung membutuhkan satu tempat pelatihan itu memang sulit. Tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa, walaupun dalam kondisi pandemik ini. Tolonglah ini menjadi titik tekanan untuk kegiatan ke depan, untuk menyusun kegiatan-kegiatan di periode yang akan datang. Ini tolong nanti sampaikan kepada pengurus baru ya, supaya nanti kita sama-sama berjuang bahwa anggaran yayasan itu bisa cair. Karena sampai sini ketika saya tanyakan, belum ada penjelasan, artinya belum ada apa ya istilahnya, kan waktu kita pertemuan dengan Pak Fik di Abdi itu kan dikatakan bahwa nanti kampus tidak memberikan dana bantuan. Tapi ketika saya tanya kembali, belum ada ketentuan lebih lanjut. Maka kita buat asumsi. Ya, kita asumsikan bahwa belum ada perubahan apapun mengenai prosedur-prosedur selama ini yang terkait dengan hubungan antara BPM Senat dengan IBKKG, manajemen IBKKG. Kita buat asumsi itu. Jadi kalau misalkan untuk pencarian anggaran pertama untuk periode nanti 2021 ke depannya itu, maka jalankannya seperti biasa. Ya, saya akan melakukan nanti hasil rangkuman kegiatan-kegiatan yang untuk bulan-bulan berikutnya yang kemarin itu bisa dilaporkan dengan baik. Itu catatan ya Junio ya, supaya nanti kita sama-sama ya, saya mewakili Anda untuk bisa diskusi dengan manajemen berkaitan dengan anggaran ini, bisa kita perjuangan bersama-sama. Gitu ya Junio ya. Oke, dan kawan-kawan semuanya ya, adik-adik semuanya ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Budi. Apakah dari pihak Badan Perwakilan Mahasiswa ada yang disampaikan kembali? Atau sudah cukup? Mohon izin bicara, Rama. Kebetulan Pak Budi, di sini bukan hanya BPM 2019-2020, di sini juga ada BPM penerusnya Pak. Ikut join di sini juga. Bersama-sama belajar dari LPA ini. Ya, dirimu juga kan ya? Iya Pak. Nah, kodanya nanti ke depan ya. Oke. Iya. Ya, lanjut Rama. Oke, baik. Berikutnya akan ada Komisi Aspirasi dan Legislasi yang akan menyampaikan beberapa aspirasinya yang didapatkan selama satu periode. Dipersilakan untuk Komisi Aspirasi dan Legislasi untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih Rama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat menyelesaikan lasim ini dengan tepat waktu, walaupun memang hasilnya masih jauh dari kata baik, tetapi kesalahan memang berada pada manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jadi harapan kami dari Komisi Aspirasi dan Legislasi supaya aspirasi yang kita dapatkan bisa kita temukan jalan keluarnya dengan baik. Jadi yang pertama ini adalah poinnya fasilitas kampus. Ini kita beberapa kali dapat aspirasi tentang parkiran motor baru, yang dimana banyak mahasiswa yang merasa
jalurnya ini membahayakan gitu, karena jalurnya terlalu curam dan jarak tepi atau pembatas terlalu sempit gitu. Dengan kondisi seperti ini kemungkinan akan membahayakan bagi mahasiswa, khususnya pengguna motor yang memarkirkannya di kampus. Dan dari kami BPM menawarkan solusi. Yang pertama yaitu merenovasi atau melebarkan jalan antara jalur dengan jarak tepi, gitu loh, dengan pembatas. Yang kedua, menambah speed bump di jalur yang curam dengan tujuan sebagai peringatan atau tanda untuk memperlambat laju motor. Dan yang ketiga, membuat rambu peringatan seperti yang ada di gambar berikut ya, bisa kita lihat sama-sama. Oke, mungkin yang kedua untuk parkiran mobil. Yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa kampus membuat peraturan kepada mahasiswa dan mahasiswi semester 1 dan 2 untuk tidak membawa mobil ke dalam kampus, kecuali dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kenapa kami berpikiran seperti ini? Karena kami rasa dan juga banyak aspirasi dari mahasiswa yang mengatakan kalau saat ini mencari parkiran di kampus, khususnya untuk mobil itu sangat sulit. Kan? Dan mungkin solusi yang kami tawarkan yang pertama, membuat peraturan tentang kendaraan kepada mahasiswa-mahasiswi semester 1 dan semester 2. Seperti mahasiswa semester 1 dan semester 2 dilarang untuk membawa kendaraan mobil dulu. Ketika mereka sudah semester 3, itu sudah diperbolehkan. Dan yang kedua, memberikan sanksi kepada mahasiswa-mahasiswi yang melanggar aturan tersebut. Begitu. Dan yang ketiga, mungkin dari toilet ya, ini juga banyak yang menyampaikan aspirasi kepada kami, adanya kendala jam operasional toilet tertentu sehingga mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi seperti olahraga di kampus itu tidak bisa menikmati secara penuh gitu, karena toilet tersebut biasanya sudah dikunci. Yang kami tawarkan sebagai solusi adalah menambahkan jam operasional toilet dan membuka toilet di hall D. Jadi memudahkan untuk teman-teman mahasiswa yang mengikuti organisasi sampai larut malam gitu. Terus yang keempat mungkin dari perpustakaan ya. Karena beberapa mahasiswa mengeluh kalau mendapatkan buku yang dicari itu sangat sulit gitu. Dan juga tempat duduknya yang kurang steker, dan kurangnya steker itu yang tersedia di perpustakaan. Jadi kalau solusi dari kami adalah menambahkan koleksi buku di dalam perpustakaan. Yang kedua, menambahkan tempat duduk di dalam perpustakaan. Dan yang ketiga, menambahkan stiker di dalam perpustakaan. Oke, selanjutnya. Dan juga Wi-Fi gitu. Sering terjadi gangguan dalam penggunaan koneksi Wi-Fi di kampus. Mungkin kami juga kurang paham bagaimana kuotanya dan juga bagaimana kapasitasnya untuk menampung seluruh mahasiswa gitu. Tapi yang kami lihat memang koneksi Wi-Fi kampus itu jaringannya kurang baik, gitu. Apalagi ketika jam pelajaran yang dimana sedang banyak penggunanya gitu. Jadi solusi dari BPM memperbaiki jaringan Wi-Fi kampus sehingga seluruh mahasiswa dapat mencangkup jaringan tersebut di seluruh wilayah kampus. Dan yang kedua, menambahkan kapasitas kuota. Berikutnya adalah ruang konsultasi. Kami rasa sangat penting ketika kampus itu wajib harus memiliki ruangan konsultasi yang dimana ini tidak hanya untuk mahasiswa yang bermasalah secara mental, tetapi juga mahasiswa ini dapat menanyakan bagaimana langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan studinya seperti itu. Jadi saya rasa mungkin mahasiswa tuh kurang tahu tentang ruang konseling itu di mana.
dan fungsinya itu seperti apa gitu. Jadi solusi yang kami berikan, memberikan informasi tentang letak dari konseling tersebut. Dan yang ketujuh, kantin. Minimnya ketersediaan tempat sehingga menyulitkan mahasiswa-mahasiswi untuk menikmati fasilitas kantin. Solusinya, menambahkan kapasitas meja, makan, tempat duduk. Selanjutnya, kualitas fisik lapangan yang tidak menunjang kegiatan. Contoh, permukaan lapangan yang tidak rata dan retak yang menyebabkan bahaya bagi pengguna lapangan tersebut. Ring basket dan juga gawang futsal yang sudah tidak layak pakai sehingga menyulitkan kegiatan basket dan futsal, seperti memindahkan atau menggeser ring dan gawang yang sudah rusak. Dan juga membuat citra kampus buruk apabila ada mahasiswa kampus lain yang mengikuti kegiatan olahraga di kampus. Selanjutnya, ini ada ruangan UKM, sekretariat BIM dan rohis permukaan lantai sudah mulai retak. Dan kemarin juga saya mendapat informasi tambahan dari Bitport kalau atap mereka juga sudah mulai rusak. Mungkin karena sudah tidak sering diperhatikan ya, maksudnya kita juga sudah jarang ke kampus. Jadi pas mereka kemarin lihat sudah atapnya itu sudah mulai rusak seperti itu. Dan juga itu menyebabkan serangga dan air dapat masuk lebih mudah ke dalam ruangan. Dan ruangan siaran UKM radio yang sudah usang peralatannya, dan ruangan yang sempit sehingga menyebabkan proses penyiaran tidak berjalan dengan maksimal. Dan terlebih speaker yang jumlahnya minim sehingga menyebabkan tempat-tempat tertentu saja yang bisa dijangkau oleh speaker UKM radio. Menurut saya pribadi, UKM radio ini fungsinya sangat diperlukan ya untuk kampus kita gitu. Jadi harapan saya besar gitu Pak untuk penambahan speaker supaya UKM radio bisa menyiarkan menjalankan program kerjanya secara maksimal. Serta ruangan atrium UKM yang dirasa AC-nya kurang dingin dan adanya hama yang berkembang biak sehingga mengganggu dan merusak inventaris UKM yang sudah disimpan dengan baik dan selalu menjaga kebersihan. Jadi UKM-UKM yang diberi ruangan oleh pihak kampus di atrium itu, mereka bilang mereka sudah menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya, tetapi selalu saja ada hama yang berkembang biak. Oke, selanjutnya dari akademik. Mungkin nih saya berbicara sebagai salah satu alumni dari ilmu administrasi bisnis. Begini Pak, yang saya sangat menyesali karena tidak ada praktik bisnis sama sekali dari masa perkuliahan awal masuk sampai dengan akhir masa perkuliahan. Mungkin ya harapan saya sangat besar gitu untuk mahasiswa ilmu administrasi bisnis di bawah saya agar dapat melakukan gitu Pak praktik bisnis secara langsung yang menurut saya itu sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan adik-adik dan serta menambah pengalaman untuk berbisnis di dunia kerja ataupun di dunia luar gitu. Oke, selanjutnya ini untuk regulasi kampus untuk kegiatan mahasiswa. Yang pertama, fasilitas untuk mendukung kegiatan organisasi kegiatan kemahasiswaan. Kurangnya dukungan dari pihak kampus dalam mengadakan acara atau kegiatan seperti selalu mendapatkan ruang basement, sedangkan ruangan selain basement tidak dipergunakan saat acara tersebut berlangsung. Contoh, kegiatan donor darah yang seharusnya mendapatkan ruangan yang lebih mendukung dari segi keluasan, pencahayaan, karena di acara ini tidak hanya diikuti oleh internal kampus, melainkan diikuti juga oleh eksternal kampus. Terlebih di acara ini sangat membutuhkan ruangan yang steril, karena dirasa ruangan di basement minim pencahayaan, sempit, dan dirasa sedikit kotor dan berdebu. Selanjutnya, ketidakjelasan prosedur peminjaman ruangan auditorium, seperti UKM ingin menggunakan auditorium kampus untuk acara besar mereka, tetapi
untuk proses pinjaman itu sering mengalami kendala karena juga yang kami dapatkan informasi dari teman-teman UKM, isi proposal mereka itu menyebutkan kalau mereka akan menggunakan ruangan auditorium seperti itu. Contohnya, sering terjadi pembatalan secara mendadak atau mendekati hari H oleh pihak kampus, sehingga UKM tersebut sangat dirugikan karena mendapatkan denda dari pihak sponsor yang tadi saya jelaskan, karena jumlah peserta di acara tersebut tidak mencapai target di perjanjian awal antara pihak UKM dengan sponsor. Karena teman-teman UKM ini mendapatkan kabar kalau mereka tidak bisa menggunakan auditorium, otomatis mereka memangkas pesertanya supaya pas gitu Pak, kapasitas yang didapat, ruangan yang dapat oleh UKM tersebut. Mungkin yang terakhir, penggunaan fasilitas lapangan, surat perizinan untuk peminjaman lapangan yang menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan UKM olahraga. Contohnya, perizinan yang dirasa tidak fleksibel karena UKM olahraga harus membuat surat izin pemakaian lapangan setiap minggunya. Dan ini dirasa sangat menyulitkan UKM olahraga. Ya di mana Pak, sebelum tahun ini UKM olahraga itu dapat membuat surat izin itu per periode, yang dimana mereka rasa itu sangat membantu mereka ya, karena mereka tidak perlu membingungkan lagi masalah perizinan untuk lapangan gitu Pak, karena sering terjadi di mana UKM olahraga terjadi pembatalan latihan gitu karena surat izin itu belum turun dari pihak manajemen gitu. Itu sering kali terjadi. Dan juga yang untuk tambahan, ini mohon maaf kami belum sempat memasukkannya di dalam wasiman ini, adalah UKM olahraga itu sangat berharap mereka didukung secara finansial untuk mereka beranggapan dana yang turun itu, dan juga regulasi kampus yang dimana menjelaskan kalau UKM olahraga itu tidak boleh menyewa pelatih. Itu dirasa sangat menyulitkan mereka karena mereka beranggapan jikalau tidak ada pelatih yang profesional, bagaimana mereka bisa berprestasi dan membanggakan nama kampus seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami dari Komisi Aspirasi dan Seleksi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Komisi Aspirasi dan Seleksi. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Budi jika ada yang ingin disampaikan. Oke, baik Rama, terima kasih Rama. Pak Juri, terima kasih ya Pak Rujire ya. Oke. Ya Pak, sama-sama Pak. Baik, oke. Saya sangat senang sekali kepada Anda semuanya ini. Jujur aja, ternyata adik-adik mahasiswa ya, ini sangat kritis sekali. Dan ini memang suatu boleh dikatakan apa yang disampaikan Mbak Juri ini adalah merupakan suatu kritikan yang sangat konstruktif, membangun untuk kedepannya. Oke, Mbak Juri, kalau boleh izin, ya Pak, nanti dilengkapi apa yang menjadi kamu sampaikan tadi, ya. Nanti dikirim ke saya, Mbak Juri. Iya Pak, siap Pak. Ya, kebetulan hari Rabu nanti kami akan mengadakan rapat pimpinan. Jadi hal-hal ini akan saya sampaikan di tingkat manajemen secara khusus. Ya, baik Pak. Ya, itu pertama. Nah, atas dasar apa yang disampaikan Mbak Juri ini, saya muncul ide supaya begini, kita adakan suatu koordinasi, komunikasi, paling tidak untuk pengurus yang ke depan, sebulan sekali. Ngobrol-ngobrol, penyampaian aspirasi, hal-hal yang terkait dengan kegiatan 1 bulan ke depan, yang lalu maupun ke depannya, dengan saya. Sehingga apa-apa yang terjadi di tingkat kemahasiswaan itu, apa yang dirasakan mahasiswa itu, bisa saya sampaikan melalui rapat pimpinan. Tolong dicatat untuk pengurus ke depan, di tingkat manajemen itu, rapat pimpinan itu selalu diadakan pada minggu pertama setiap bulannya. Jadi saya harapkan setiap akhir bulan, bolehlah kita ya untuk selalu komunikasi
ya melakukan koordinasi dengan tingkat manajemen yang melalui saya, ya itu di akhir bulan, sehingga kita bisa melakukan diskusi, mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebulan yang lalu dan memikirkan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, sehingga ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Ini usulan saya, ya tolong dipikirkan mengurus ke depannya supaya nanti apa ya, ya semuanya itu apa demi kebaikan semua, ya gitu ya. Nah, menanggapi yang kaitannya dengan tadi, Mbak Juri, berkaitan dengan akademik, saya sudah juga, kebetulan angkatan Anda kan, Mbak Juri ya, ditangani pertama oleh Pak Leo, ya, kemudian 3 Kaprodi kalau nggak salah, ya. Kemudian ditangani oleh Bu Rita, terakhir ditangani Bu Silvi. Itu sudah saya kritisi dari awal, saya selaku penanggung jawab akademik. Nah, kebetulan nanti ke depannya mudah-mudahan nggak terjadi. Kemarin saya desak, dengan adanya pemberlakuan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, mau tidak mau difasilitasi. Kemarin saya sampaikan waktu di mana di open house, ya itu saya sampaikan banyak hibah-hibah dari pemerintah ini. Saya kadang-kadang nggak ngerti. Banyak tawaran hibah dari Kementerian pemerintah, tapi tidak pernah kita manfaatkan. Padahal saya yakin mahasiswa-mahasiswa, khususnya program studi AB, itu sangat potensi. Jujur aja, Pak Juri, saya kecewa. Kemarin ketika kami mengadakan menawarkan kepada mahasiswa untuk PKM ya. Jadi mahasiswa yang kreatif mahasiswa itu ternyata anak IAB itu cuma satu kelompok. Saya heran kenapa demikian. Padahal potensi. Nah, itu selain PKM ada kegiatan-kegiatan Mbak Juri. Jadi PKM itu kan proposal kreatif mahasiswa. Seharusnya mahasiswa aja menyusun proposal ini, dan proposal ini nanti desain memang betul-betul akan dijalankan. Saya ceritakan ya, Mbak Juri, supaya nanti Anda sampaikan kepada adik-adik angkatan Anda. Periode pertama proposal. Dari proposal itu nanti kita lombakan, ya setingkat saya sudah sampaikan pada Bu Silvi selaku Kaprodi, tingkat kita lombakan dalam satu periode. Nanti setelah lomba, kita usulkan proposal itu ke pemerintah. Kalau dia menang, dapat hibah. Satu ya. Kemudian di tingkat praktek. Dari proposal itu kemudian dijalankan. Tentunya nanti ada namanya mentor. Ya, mentor itu nanti kita bisa carikan apakah nanti tempatnya di praktek industri seperti itu, atau mentor dari luar, atau mentor dari dosen. Nah, nanti dijalankan. Setelah proposal itu berjalan satu semester ya, kurang lebih adalah 1 semester, maka nanti kita ikutkan lomba. Namanya startup. Itu ASMI. Akselerasi startup mahasiswa. Nah, ini sebenarnya ke depan sangat bagus sekali tawaran ini. Nah, tinggal nanti prodinya saya akan dorong ke sana. Makasih ya, Juri sekali lagi. Ya, itu saya sampaikan terima kasih ya. Oke. Mungkin itu Rahma yang bisa saya respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Juri. Ini sangat baik sekali, masukan sangat baik sekali, sangat konstruktif. Ya, kita kalau nggak ada evaluasi, maka masukan ini mahasiswa ini saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dijalankan kampus ini sudah baik atau tidak? Ya, karena sekali lagi saya sampaikan pada Anda semuanya, kampus ini ya salah satu nilai-nilai itu adalah memberikan pelayanan, ya, supaya kita terpuaskan dengan baik semuanya. Ya, oke. Gitu Rama ya, saya kembalikan kepada Rama. Pak Juri, sekali lagi makasih ya atas tim Anda yang bisa merangkum masukan-masukan seperti itu. Oh ya, satu lagi tadi berkaitan dengan peraturan mahasiswa. Tadi ya, ada kan peraturan mahasiswa semester 1, semester 2. Saya kemarin ketika menghadiri open house, kemudian saya sebagai pembicara, saya sampaikan dengan tegas. Ada yang menanyakan tentang parkir. Saya sampaikan, Bapak Ibu orang tua calon mahasiswa, bahwa sepanjang pengetahuan saya di DKI ini, parkir yang gratis ini yang kampus kita. Di kampus-kampus lain itu bayar. Tolong dikoreksi kalau nanti diberikan informasi kalau saya karena itu pengetahuan saya sepanjang saya berkunjung ke kampus lain itu bayar. Dan saya sampaikan mengingat ya keterbatasan sarana parkir mobil khususnya, ya mobil khususnya itu ada terbatas, maka saya sampaikan. Mahasiswa tingkat pertama yaitu semester 1, semester 2 tidak boleh membawa mobil. Nah, ini
Nanti kita diskusikan bareng-bareng bagaimana cara merumuskan, mendeteksi apakah mahasiswa kampus itu, mahasiswa yang masuk itu ada semester 1-2, kan Sapam tidak tahu. Apakah penggalangan kembali mengenai ya tempel stiker di mobil itu berlaku lagi atau tidak? Kalau itu salah kontrol itu bisa. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Wiwin selaku sarana prasarana ya, dan menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan seluruh akademik kita ya, itu nanti mungkin secara seperti itu yang bisa dilakukan ya. Untuk perpustakaan catatan ya, memang perpustakaan ini saya lihat kemarin itu sangat kurang untuk ruang belajar juga ya, tetapi karena masa pandemi ini Pak Juri itu sudah saya instruksikan kepada ketua perpustakaan untuk supaya mahasiswa bisa mengakses secara elektronik, terutama mahasiswa karya akhir, yang menyusun karya akhir, itu sangat kesulitan untuk melihat contoh-contoh skripsi, mulai dari bab pertama sampai terakhir. Begitu ya, Pak Jori ya? Nah, ini sistem nanti tidak bisa di-download, kalau enggak nanti kan plagiarismenya dari lain itu. Ya, itu. Ya, sekali lagi, ini betul-betul saya kembalikan ke Rama ya. Tadi tambah-tambah terus ya, Rama ya. Oke, ini betul-betul saya kembalikan. Nah, silakan Rama. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Widyo. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita mendengar pesan dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2019-2020, Saudara Junior Fafin, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku Ketua BPM periode 2019-2020, di sini mewakili teman-teman BPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Widyo atas bimbingannya selama ini. Kami merasa sangat terbantu oleh Pak Budi yang selalu mau mendengarkan keluh kesah kami dan juga memberikan saran terbaik kepada kami. Semoga Bapak Budi selalu diberkati dan diberi kesehatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dari BPM. Kerja keras kalian semua selama ini satu pengurusan sangat baik, walaupun banyak sekali masalah yang sudah kita lewati bersama. Saya harap kalian tetap ingat tiap hal yang telah kita lakukan bersama, terutama rasa kekeluargaan dan kerjasama kita selama ini. Saya sebagai ketua umum mungkin belum sempurna, begitu pula dengan kepengurusan kita, tapi saya sangat bangga karena bisa bekerja sama dengan kalian semua, dan kita bisa tetap satu sampai akhir kepengurusan kita. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Junior Fafin. Maka berakhirlah sidang laporan pertanggungjawaban akhir Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2019-2020. Sebelum saya tutup, karena tadi dibuka dengan doa, maka akan kita tutup kembali dengan doa. Dengan berakhir acara ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua ke depannya, agar Badan Perwakilan Mahasiswa menjadi lebih baik lagi, dan tetap menjadi yang terbaik, dan kita semua selalu diberi kesehatan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sidang laporan pertanggungjawaban akhir Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2019-2020 telah berakhir. Maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, terutama kepada Bapak Budi Widyo atas waktunya yang telah hadir pada hari ini. Sebelum kita berakhir, akan ada sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Lagi ya. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin saya meninggalkan ini ya, ruangan ya. Oke ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.